Tak terima dilirik, seorang pemuda menyerang pedagang di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara dengan senjata tajam. Tanggul sungai jebol, 6 rumah warga ambruk terbawa arus banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Menikmati sensasi petik dan cicipi anggur langsung dari pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Lima orang satu keluarga di Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dibunuh secara sadis oleh anak tetangganya sendiri. Ironisnya pelaku masih berstatus pelajar SMK. Warga desa Babulu Laut RT 15 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur geger dengan tewasnya dari suami istri dan 3 anaknya dengan kondisi luka tusuk. Para korban ditemukan tewas di 3 ruangan berbeda. WL 34 tahun ditemukan di ruang depan, sang istri SW 34 tahun, VD 12 tahun, dan ZA balita berusia 2,5 tahun tewas di dalam kamar belakang. Sedangkan JR 15 tahun ditemukan di kamar depan. Dalam aksinya terduga pelaku J 15 tahun yang tak lain tetangga korban sengaja mematikan listrik dan masuk ke rumah membawa parang. J mengaku aksi pembunuhan dilakukan tengah mabuk minuman keras. Dia awalnya berniat mencuri tapi kepergok korbannya. Itu ketahuan bapaknya, kemudian membunuh bapaknya. Kemudian anaknya teriak, kemudian dibunuh sekali ada 5 orang. Korban sudah kita amankan di rumah sakit untuk dilaksanakan visum, dan hari ini kemauan dari pihak keluarga korban untuk bisa dimakamkan. Jenazah kelima korban pun divisum di Rumah Sakit Umum Ratu Aji Putri Botong PPU dan petugas masih mendalami keterangan pelaku J. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Pemirsa, terobsesi menjadi anggota Polri, seorang pelajar di kota Kendari ditangkap karena nekat menjadi polisi gadungan menggunakan seragam lengkap polisi di tempat umum. Bahkan seragam polisi ia beli dan dijahit sendiri dari duit hasil tabungannya. Saat ini masih bersekolah di kelas 3 SMP. Saat ini kami di Polsek Mandunga untuk menyerahkan ke Seorang pelajar kelas 3 SMP ditangkap polisi yang sedang patroli lantaran menggunakan seragam polisi dengan modus menjadi polisi gadungan berpangkat Bribda di Jalan Tebaununggu, Korumba, Kendari. Pelajar ini mengaku nekat menjadi polisi gadungan bukan karena ingin melakukan tindakan kriminal, melainkan hanya terobsesi menjadi seorang anggota Polri dan dilihat masyarakat umum. Bahkan seragam Polri ia beli dan jahit dari tabungan sendiri. Kini barang bukti seragam polisi telah disita dan pelaku masih dalam pemeriksaan petugas. Pemirsa, diduga lapuk dimakan usia, tabung gas jenis amonia milik pabrik es di Jalan KS Tubun, Koang Jaya, Kota Tangerang bocor. Puluhan warga sesak nafas akibat menghirup gas tersebut dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Warga Koang Jaya, Kota Tangerang, Banten panik akibat tabung gas jenis amonia milik pabrik es tak jauh dari pemukiman warga mengalami kebocoran. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Kebocoran gas ini dirasakan warga sejak pukul 3 pagi. Warga beramai-ramai berteriak bau gas. Kebocoran gas amonia ini kemudian menyebar ke pemukiman warga. Sejumlah warga mengalami sesak nafas dan mual. 27 warga pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Petugas kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bersama BPBD dan Damkar setempat langsung melakukan sterilisasi dan evakuasi warga. Ada pas waktu tidur, ada yang bangunin, bau gas keluar udah ini. Ini sempat mengungsi ke Gerendek. Rasa itu apa sih yang anak bapak rasa? Nyesek sama mual. Sesak nafas sama mual. Kita juga lakukan lokalisir jangan sampai masyarakat mendatangi lokasi ya, karena memang gas amonia ini cukup menyengat baunya dan memang ini bahaya untuk masyarakat ya yang ada di sekitar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebocoran gas amonia milik pabrik es. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, akibat jebolnya tanggul sungai, sejumlah rumah warga ambruk terbawa arus air banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Petugas pun bersusah payah mengevakuasi warga untuk diungsikan ke tempat yang aman. Inilah detik-detik terjangan derasnya air banjir akibat jebolnya tanggul sungai. Deras air banjir menyebabkan 6 rumah warga roboh terseret arus air. Banjir ini juga menyebabkan ribuan rumah di kabupaten, yakni Grobogan dan Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Penyebab banjir akibat tanggul sungai Tuntang di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah jebol. Petugas gabungan mengevakuasi seluruh warga yang terjebak di tengah genangan air setinggi lebih dari 70 cm dengan perahu karet. Meski arus banjir semakin bertambah deras, beberapa warga masih nekat usai bertahan di rumah. Dari sungai Sungai apa? Tuntang. Sungai Tuntang? Ya, Sejak kapan mulai masuk ke sini? pagi-pagi Pak. Pagi? Ya. Ada mengungsi atau gimana Ibu? Enggak mengungsi? Enggak Pak, nunggu rumahnya Pak. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah, saat ini ada 3 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. Banjir ini juga memutus jalur Grobogan Semarang, membuat aktivitas warga dan pelajar terhenti. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Pemirsa, banjir merendam 2 desa di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Rati usai diguyur hujan lebat. Ratusan rumah di 2 desa, yakni Desa Kedonboto dan Kedung Ringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terendam banjir Selasa pagi. Ketinggian air hingga 40 cm ini membuat kampung terisolir. Meski banjir belum surut, sebagian warga tetap bertahan di rumah mereka. Namun sebagian warga memilih mengungsi dan melakukan aktivitas dengan menggunakan perahu karet. Tak hanya rumah dan jalan, fasilitas umum seperti sekolah juga terendam banjir. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar seperti di SD Kedung Ringin 4 diliburkan sementara. Banjir langganan ini terjadi akibat meluapnya Sungai Rati tak mampu menahan kiriman air dari wilayah pegunungan Prigen. Usai diguyur hujan deras, warga berharap pemerintah setempat segera salurkan bantuan makan siap saji dan air bersih. Pemirsa, aksi doa bersama dan sujud syukur dilakukan massa Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia. Aksi tersebut merupakan wujud syukur mereka atas direvisinya Undang-Undang tentang Desa oleh DPR. Doa bersama yang dilanjutkan dengan sujud syukur ini dilakukan perwakilan perangkat desa di depan gedung DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Meluapkan kebahagiaan atas putusan DPR, sejumlah perangkat desa juga melakukan aksi mandi bersama dengan pakaian masih melekat di tubuh. Aksi tersebut merupakan wujud syukur mereka atas direvisinya Undang-Undang tentang Desa oleh DPR, di mana salah satu poinnya memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Selain perpanjangan masa jabatan kepala desa, tuntutan mengatur dana desa sebesar 70% juga disetujui oleh DPR. Pembahasan revisi dan
sudah artinya clear and clear bahwa di mana kepala desa masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun. Amin. Ya, 2 periode. Amin. Alhamdulillah. Jerih payah beliau, kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa 70%. Amin, amin. Karena telah puas dengan hasil tuntutan yang mereka perjuangkan selama 4 kali menggelar aksi ABAR, masa abdesi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Ranison Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo, Angela Tanusudibyo menggelar bazar sembako murah untuk masyarakat yang membutuhkan. Sambutan hangat dari warga di kawasan Candi Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya mewarnai kedatangan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Dalam bazar sembako murah ini, Angela juga memaparkan komitmen Partai Perindo dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia melalui berbagai programnya. Partai Perindo, kalau Bapak Ibu dengar tadi dari lirik Mas Perindo, kami berkata cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo juga disambut antusias warga. Mereka sangat senang dapat menebus sembako murah hanya dengan harga Rp10.000. Alhamdulillah, murah soalnya cuma 10.000 dapat beras sama gula sama minyak. Iya. Kalau di pasaran sih sekitar 30-an ya. Bu Angela, saya Pak Irwan Ponto semua diterima dengan sangat baik dan tentunya ini menjadi sebuah langkah awal kami di mana kami juga berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya Kota Surabaya di daerah Manuan ini. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud mengajak warga untuk tidak golput dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Warga di kawasan Jalan Jatiswetan, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo menyambut hangat kehadiran Angela Tanusudibyo. Warga menaruh harapan agar caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini membawa kesejahteraan bagi mereka. Selain mensosialisasikan program Ganjar Mahfud yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana, Angela Tanusudibyo bersama para caleg Partai Perindo lainnya juga menggelar bazar sembako murah. Kami di Partai Perindo, kami berkomitmen kalau kami masuk di Dewan nanti kami akan mengawal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sementara saat melihat langsung bazar minyak goreng murah di Kelurahan Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Angela Tanusudibyo menyatakan komitmennya mewujudkan aspirasi warga saat dirinya terpilih sebagai wakil rakyat di pemilu 2024 mendatang. Kita menyapa warga, memperkenalkan Partai Perindo dengan melihat antusias warga yang begitu semangat. Saya yakin pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 Partai Perindo akan meraih suara yang cukup signifikan. Dapat apa tadi Bu? Minyak goreng sama gula. Belinya 10.000. Belinya 10.000. Sangat membantu itu. Sangat membantu sekali. Saya harap sih untuk kedepannya benar-benar terlaksana. Bisa mewakili rakyat dalam kursi. Dalam kesempatan ini warga juga diajak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan serunya makan anggur langsung dari pohonnya? Di Kota Blitar, Jawa Timur, wisatawan disuguhkan wisata sembari memetik buah anggur dari pohonnya. Nah, wisata ini ramai didatangi pengunjung. Bertempat di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, pengunjung bisa menikmati sensasi memetik dan memanen buah anggur secara langsung. Di tengah udara segar dan rimbunnya pohon anggur, pengunjung bisa mencicipi langsung segarnya buah anggur dari pohon. Utari, pengelola kebun belajar, membudidayakan anggur secara otodidak. Berawal dari menanam di lahan sempit.
Saat ini, sedikitnya ada 100 pohon yang sudah menghasilkan anggur. Terdapat belasan jenis buah anggur yang dibudidayakan. Di antaranya, anggur Jupiter, anggur transfigurasi, dan juga anggur jenis Ninau. Kok hasilnya kelihatannya bagus, terus nambah lahan sedikit-sedikit sampai ini agak luas ini. Matangnya kan tidak serempak ya, jadi ada yang matang, ada yang belum. Panennya nggak bisa bareng semua. Macam-macamnya anggur banyak, terus ya rasanya enak, manis, lebih fresh. Terus apa ya, kita bisa milih anggur langsung ya. Di Taman Agrowisata Anggur ini, pengunjung juga bisa mendapat edukasi tentang ragam varian dan budidaya buah anggur. Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buah anggur, setiap kilogramnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru Imlek digelar di Golden City Mall, Surabaya, Jawa Timur. Tokoh muda kreatif Angela Tanusudibyo hadir bersama Alam Ganjar dan sejumlah tokoh nasional. Tokoh muda kreatif Angela Tanusudibyo hadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Golden City Mall, Surabaya bersama Alam Ganjar dan Komjen Pol Purnawirawan Luki Hermawan selaku Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Pranowo. Angela Tanusudibyo yang juga Wamen Parekraf ini bersyukur bisa merasakan kebahagiaan dalam perayaan Tahun Baru Imlek bersama warga Surabaya. Imlek ini simbolnya adalah naga kayu. Saya melihat ini sebagai simbol dari kemakmuran dan juga kejayaan dan keberlanjutan. Dalam momentum Imlek ini kita ambil ini menjadi momen untuk kita semua bersatu. Kita bersyukur atas adanya pemimpin-pemimpin yang masih secara konsisten selalu merajut keberagaman Indonesia. Dalam momen Imlek tersebut, Angela Tanusudibyo berpesan kepada masyarakat untuk terus menjaga keberagaman serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik rumah semi permanen di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Sesaat lagi di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar Selasa siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api melahap habis sebuah rumah semi permanen di Jalan Karya Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat Selasa siang. Ibu pemilik rumah menangis histeris melihat rumah hangus dilalap api. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api berhasil padam 20 menit kemudian. Pemirsa, momen humanis terjadi saat calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kampanye akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar disambut pendukung paslon 02 dengan spanduk Prabowo Gibran saat menuju ke rumah makan. Ganjar pun ajak pendukung paslon 2 makan siang bersama. Bukannya menghindar dan marah saat mendapati relawan paslon 2 membentangkan spanduk Prabowo Gibran saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di rumah makan Terumbu Sultra usai menghadiri hajatan rakyat Kalimantan Timur di Kota Balikpapan Selasa siang. Calon presiden didukung Partai Perindo ini pun mengajak putra relawan pendukung paslon 2 untuk makan siang bersama dan berbincang-bincang. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini pun menyatakan perbedaan pilihan politik tak seharusnya mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa. Ini adalah relawan yang dari hatinya Pak Prabowo. Jadi sudah berapa kali ikut
Oh, kampanye baru sekali ini? Oke. Ini daihatnya, saya baru sekali ini. Nah, tadi mau saya ajak makan, mau. Temannya nggak mau tadi? Mau, tadi itu kabur. Oh, kabur? Oh, jangan kabur. Kamu pemberani. Kelompok pemberani itu biasanya di nomor 3. Dua orang yang berbeda pandangan politik ini pun akhirnya terjalin kebersamaan dengan suasana yang santai. Polisi ini menggambarkan suasana indah dan gembira sebagai wujud persatuan di antara anak bangsa jelang perhelatan Pesta Demokrasi. Dari Balikpapan, Galuh Pandu, Dede Rudi melaporkan. Cawapres Mahfud MD menghadiri gelar istighosah di salah satu pondok pesantren di Bengkulu Utara. Selain jalin silaturahmi, Mahfud MD juga terus menyerukan kesejahteraan guru ngaji. Sementara kampanye pasangan Ganjar Mahfud MD di alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah disambut meriah oleh puluhan ribu warga. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri gelaran acara istighosah dan doa untuk Indonesia di Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo, Bengkulu Utara. Kunjungan Mahfud MD sekaligus dalam rangka silaturahmi dengan pengurus dan santri pondok pesantren. Dalam kesempatan ini Mahfud MD turut menyerukan terkait kesejahteraan guru ngaji dan guru agama lainnya. Menurutnya lembaga Ponpes menjadi wadah pembentukan karakter generasi mumpuni dalam hal agama dan mengedepankan cinta terhadap NKRI. Ya itu, Indonesia harus dijaga bersama-sama sebagai warisan perjuangan para ulama dan para pendiri era yang lain. Programkan untuk memberi honorarium yang tetap kepada guru ngaji itu agar ada bekal lah untuk hidup sehari-hari, sehingga mengaji itu juga tidak hanya gratisan, tapi juga ada honornya. Sementara puluhan ribu orang antusias menghadiri kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di alun-alun Wonosobo Minggu sore. Acara kenduri rakyat ini dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam orasinya, Puan Maharani meminta warga jangan takut untuk memilih Ganjar Mahfud MD. Selain itu, Puan juga melakukan simulasi pencoblosan gambar Capres Ganjar Mahfud. Kenduri rakyat ini pun kian semarak dengan adanya hiburan pentas kesenian tradisional kuda lumping. Dari Bengkulu Utara dan Wonosobo, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Sementara Alam Ganjar, putra calon presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil di depan anak muda di Gedung Ganesha kampus STPMD APMD Yogyakarta. Alam Ganjar berbicara tentang demokrasi di Indonesia. Tampil bersama anak-anak muda dalam acara Sarasehan dan juga Mimbar Demokrasi Kepemimpinan Nasional Muda Berbudaya dan Merakyat di Yogyakarta. Alam Ganjar berbicara terkait cita-cita Indonesia usai pemilu 2024. Putra sematawayang Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut menyatakan cita-cita itu hanya bisa diwujudkan di tangan pimpinan yang tepat. Alam juga menyatakan demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat dan marwah demokrasi perlu dikembalikan, tak lagi dicederai maupun dibungkam pihak manapun. Kita kembangkan suara kita bersama. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan suara rakyat yang paling menggema di negeri ini, di republik ini, adalah suara anak muda. 5 hari menjelang masa kampanye berakhir, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menyapa ratusan pendukungnya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kampanye akbar ini, Anies menyampaikan sejumlah program unggulannya. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya etika demokrasi saat berdiskusi di Sleman, Yogyakarta. Calon Presiden Anies Baswedan disambut antusias ratusan pendukungnya di lapangan Nasdem Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kampanye akbar ini, Anies Baswedan memaparkan sejumlah program kerja, diantaranya program sekolah gratis hingga jenjang pendidikan tinggi, sembako murah, dan kebutuhan pupuk terjamin bagi petani, serta solar untuk para nelayan. Kali ini Anies Baswedan ditemani pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh, serta tim kampanye serta para caleg dari Koalisi Perubahan. Rekaman ini simpan. Kita menyiapkan untuk biaya hidup menjadi lebih murah, kebutuhan pokok terjangkau, harga beras terjangkau, nelayan bisa melaut dengan baik dan hasilnya terjual dengan harga baik.
pupuk yang tersedia untuk petani. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar Senin malam menghadiri diskusi bertajuk Slepet Imin di Sleman, Yogyakarta. Imin menyatakan bahwa 2 pelanggaran kode etik, yakni putusan DKPP terkait Ketua KPU dan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres tak boleh diabaikan dan harus ditindaklanjuti. Menurut Muhaimin, etika merupakan sumber hukum yang jauh lebih preventif dibanding pelaksanaan hukum positif atau dalam penegakan peraturan. Pelanggaran etika demokrasi terkait etika berbangsa dan bernegara tersebut juga dinilai memprihatinkan. Penegakan etika juga menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Dari Parepare, Sulawesi Selatan dan Sleman, Yogyakarta, Erwin Eka dan Kunanto Farhan melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjanjikan Indonesia menjadi negara maju dan mandiri jika dirinya bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin negara dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hal ini disampaikannya dalam puncak perayaan HUT Partai Gerindra di Sanur, Bali, Selasa siang. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor Balai Kota Solo. Ribuan pendukung dan simpatisan menyambut kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra di Demeru, Sanur, Bali, Selasa siang. Dalam pidatonya, Prabowo membahas sejumlah isu terkait dirinya serta isu lain termasuk kontestasi Capres-Cawapres di pemilu ini. Menurutnya, kontestasi politik seharusnya tak ada dendam, namun justru saling merangkul untuk kemajuan bangsa. Prabowo berjanji jika mendapat mandat dari rakyat sebagai presiden, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres akan membawa Indonesia ke suasembada pangan berdikari, dan menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan maju dengan teknologi ramah lingkungan. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kita swasembada pangan. Mampu atau tidak? Mampu. Kita akan swasembada BBM. Kita akan swasembada energi. Mampu atau tidak? Mampu. Karunia Tuhan yang besar. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo Selasa siang. Para mahasiswa yang tengah tergabung dalam aliansi mahasiswa Solo Raya ini menuntut Gibran memenuhi janji dan berjanji tak akan pernah berkhianat rakyat Indonesia. Setelah berdialog dengan koordinator aksi, Gibran pun mendatangani fakta integritas yang disampaikan para mahasiswa menunjuki sesuai visi misi paslon Prabowo Gibran. Dari Pasar Bali dan Solo, Jawa Tengah, Indira Ari, Septiantoro melaporkan. Gelombang petisi dan pernyataan sikap tentang kondisi pemerintahan dan negara jelang pemilu terus bergulir. Kali ini Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang bergerak dan mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah saat ini. Guru Besar Profesor dan Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang membacakan pernyataan sikap sebagai akademisi terhadap kondisi bangsa menjelang pemilu. 8 poin pernyataan sikap disampaikan, diantaranya menghimbau pemerintah dan TNI Polri bersikap netral dalam pemilu. Mereka juga meminta pemerintah dan penegak hukum tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Sivitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap 1. Menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Hal senada juga dilakukan ratusan alumni, guru besar dan Sivitas Universitas Airlangga, UNER Surabaya. Melalui forum bertajuk UNER Memanggil di Gedung Pasca Sarjana UNER, mereka mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi, seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan moral ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini untuk menjalankan demokrasi. Itu semangat kami. Sivitas Akademika dan alumni UPN Veteran Jakarta juga menyampaikan pernyataan sikap terkait kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Melemahnya nilai demokrasi saat ini menjadi keprihatinan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip nilai bela negara. Kami sampaikan pernyataan sikap dan seruan kami, seruan bela negara, menyelamatkan demokrasi dan pemilu berintegritas. Kami, Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta, menyerukan kepada seluruh penyelenggara negara dan berbagai komponen bangsa untuk menjunjung tinggi integritas, etika bernegara, dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Karena ini merupakan cerminan dari kecintaan kami pada bangsa dan negara dengan senantiasa menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sivitas Akademika dan para alumni meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara adil dan berpartisipatif, aktif mengawasi jalannya pemilu. Dari Malang dan Surabaya, Jawa Timur, serta Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang menolak membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo seperti yang diminta pihak Polrestabes Semarang. Rektor Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang, Ferdinandus Nindarto, mengatakan pernah diminta pihak kepolisian dari Polrestabes Semarang untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Oknum anggota Polri tersebut juga mengirimkan template video pernyataan dari universitas lainnya sebagai contoh. Namun karena merasa memegang teguh dasar konstitusi apostolik sesuai Universitas Katolik, Rektor Unika Sugija Pranata menolak untuk membuat video apresiasi kinerja Jokowi. Langkah ini diambil murni karena sikap dan tanggung jawab dasar Universitas Katolik untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi ketika ada hal-hal, ada sesuatu yang kurang pas dengan prinsip-prinsip kebenaran, maka kami harus menyuarakan. Kira-kira itu latar belakang nomor satunya. Jadi bukan karena watak, bukan karena sentimen dan sebagainya. Ketika sesuatu itu bagus, kami harus menyatakan good. Tetapi ketika ada sesuatu yang menyimpang, kita nggak boleh gelap mata, dan itu bagian dari kecintaan kami terhadap negeri. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menyatakan permintaan pembuatan video testimoni apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo kepada sejumlah rektor, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bukanlah bentuk intervensi, namun merupakan ajakan untuk mensukseskan pemilu damai. Polda Jawa Tengah dalam rangka menjaga pemilu 2024 mempunyai kegiatan cooling system sebagai cara untuk menciptakan dan menjaga situasi Kamtibmas. Rencananya video testimoni yang dihimpun Polda Jawa Tengah akan ditayangkan untuk umum. Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian termasuk dari Sivitas Akademi untuk memberikan dukungan terhadap terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama. Kamtibmas ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Oleh karena itu kita juga meminta Polri menghimbau kepada tokoh masyarakat itu memberikan informasi kepada masyarakat sebagai edukasi. Sebelumnya beredar video testimoni dari Rektor Universitas, tokoh agama, tokoh masyarakat di Semarang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Video berisi pujian kepada Presiden Joko Widodo menghebohkan dan dianggap sebagai bentuk kampanye yang dilakukan untuk mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres yang bertanding dalam pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Debat terakhir calon presiden juga disemarakan dengan nonton bareng. Uniknya, pendukung calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menggunakan seragam sekolah saat menggelar nonton bareng di rumah sahabat Mahfud. Unik. Itulah komentar saat melihat pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, menonton debat Capres kelima. Para pendukung ini memakai seragam sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga SMA, saat nonton bareng di rumah sahabat Mahfud di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Nobar ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan Deputi Hukum TPN, Todung Mulia Lubis. Ya, kita bisa mendengar ya bahwa memang
distingsi Mas Ganjar di antara banyak yang membedakan dengan paslon yang lain adalah beliau selalu mengutip apa yang beliau temukan di tengah masyarakat. Jadi ada baik itu orang biasa atau tokoh tertentu yang memang menyampaikan aspirasi. Ganjar juga dinilai mampu menguasai masalah dari tema debat yang ditentukan baik secara substansi, kompetensi, dan karakteristik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Wilayah DPW Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas DKI Jakarta menggelar konsolidasi di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor. Dalam konsolidasi ini diputuskan beberapa program unggulan yang akan dijalankan selama tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan kerukunan lintas agama. Konsolidasi pengurus DPW Bamaknas DKI Jakarta digelar di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor. Mengusung tema membangun sinergitas untuk meningkatkan peranan Bamaknas, konsolidasi ini melahirkan beberapa rumusan program yang akan jadi fokus di 2024. Program unggulan tersebut diantaranya menggelar KKR Akbar 2024 bertajuk Healing Movement, bakti sosial lintas agama bertajuk Mencintai Tanpa Milik Kasih, perayaan Natal 2024 bersama anak panti asuhan, dan memberikan santunan kepada keluarga pendeta yang tidak mampu di 5 wilayah di Indonesia. Dewan Pembina Bamaknas Haritanu Sudibyo berharap Bamaknas semakin solid dan menjangkau seluruh masyarakat lintas agama di Indonesia. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa kalau nanti pemerintah yang diharapkan yang dipimpin oleh Ganjar Mahfud akan berikan santunan atau tunjangan kepada para pengajar agama, baik itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, Konghucu juga. Maka saya sangat berharap penyaluran khususnya untuk warga Kristen bisa dilakukan melalui Bamaknas. Peran kita sebagai ormas, kita adalah ormas kemasyarakatan Kristiani atau agamawi, adalah bagaimana kita bisa stakeholder yang ada di bawah Bamaknas itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat sehingga tidak meresahkan. Bamaknas turut berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan menjadi jembatan komunikasi antar gereja-gereja dan lintas agama menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Lido Kabupaten Bogor, Megalatu dan Rikonaldo melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.